Perubahan iklim, ancaman nyata atau sekedar isu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Azhar selaku guru mata pelajaran serta teman-teman yang kami banggakan. Sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Daruna Rahmatia, dan teman-teman saya yaitu Ajeng Rahmania Kelati Sandra, Aditya Pratama, Azhara Wulandaru, Dinda Setiorini, dan Joyce Jarjana Hendra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang atmosfer yang meliputi struktur lapisan atmosfer, efek rumah kaca, dan dampak perubahan iklim. Nah, apa sih itu atmosfer? Kalian pasti asing kan dengan kata atmosfer? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Akhir-akhir ini kita merasakan cuaca yang tidak menentu, seperti panas yang sangat terasa menyengat, tetapi tiba-tiba turun hujan yang bahkan menyebabkan banjir. Sebagian besar orang menyimpulkan bahwa hal ini merupakan dampak dari perubahan iklim. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan perubahan iklim? Nah, salah satu faktor penting yang mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim adalah atmosfer, yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Oke teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu struktur atmosfer? Nah, sini aku jelaskan. Menurut pendapat saya, struktur atmosfer itu merupakan lapisan-lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer ini juga biasanya tersusun menjadi beberapa lapisan yang berdasarkan perubahan suhu dan ketinggiannya. Nah, kalian tahu juga nggak sih apa saja contoh struktur atmosfer itu? Yang pertama ada troposfer, yaitu merupakan lapisan yang paling bawah atau paling dekat dengan permukaan bumi, dengan ketinggian dari 0 sampai 12 km. Nah, di lapisan ini manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Dan juga sebagian besar pula fenomena cuaca seperti hujan, awan, angin, dan petir yang sering terjadi di troposfer. Nah, suhu udara di lapisan ini akan semakin dingin jika ketinggiannya bertambah. Guys, sekarang kita berada di lapisan stratosfer, lapisan atmosfer yang berada di atas troposfer sekitar 12-50 km. Di lapisan ini juga terdapat ozon yang membantu menyerap sinar ultraviolet dari matahari, yang membantu melindungi makhluk hidup yang ada di bumi. Juga guys, di lapisan ini tuh cenderung suhunya itu meningkat dikarenakan adanya penyerapan radiasi matahari oleh ozon. Nah guys, naik sedikit ke atas sekitar 50-80 km kita akan bertemu dengan lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini sangat penting dalam melindungi bumi loh. Jadi guys, lapisan mesosfer ini dapat melindungi bumi kita dari serangan meteor dari luar angkasa. Meteor yang berasal dari luar angkasa akan terbakar dikarenakan terkena gesekan dengan udara sebelum dia mencapai ke permukaan bumi. So guys, jadi lapisan mesosfer ini sangat penting dalam menjaga bumi kita. Kita lanjut ke pembahasan termosfer. Jadi, termosfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di atas mesosfer. Lapisan ini juga sering disebut ionosfer karena banyak mengandung partikel bermuatan listrik. Di lapisan ini terjadi fenomena aurora yang terlihat indah di daerah kutub. Selain itu, termosfer atau yang sering disebut ionosfer juga membantu memantulkan gelombang radio sehingga komunikasi jarak jauh dapat berlangsung. Setelah termosfer, ada pula eksosfer. Eksosfer adalah lapisan atmosfer yang paling luar dan menjadi batas antara atmosfer bumi dengan ruang angkasa.
Di lapisan ini, udara sangat tipis, sehingga hampir tidak terasa pengaruh gravitasi bumi. Banyak satelit buatan manusia mengorbit di wilayah eksosfer hanya untuk membantu komunikasi, navigasi, dan juga pengamatan cuaca. Nah, di sini saya akan menjelaskan efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah proses ketika panas matahari yang masuk ke bumi terperangkap oleh gas-gas tertentu di atmosfer. Gas tersebut disebut gas rumah kaca, seperti karbon dioksida dan metana. Jika jumlah gas ini terlalu banyak, maka suhu bumi akan meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Nah, yang ketiga, studi kasus aktual. Berdasarkan berbagai penelitian, suhu rata-rata bumi terus mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pemanasan global benar-benar sedang terjadi dan menjadi perhatian dunia. Dampak di Indonesia. Perubahan iklim juga memberikan dampak di Indonesia. Beberapa dampaknya antara lain seperti meningkatnya suhu udara, cuaca yang semakin tidak menentu, banjir yang lebih sering terjadi, serta juga kekeringan di beberapa daerah. Perubahan ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita lihat bahwa aktivitas manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan perubahan iklim, seperti penggunaan kendaraan bermotor, aktivitas industri, pembakaran bahan bakar fosil, serta juga penebangan hutan yang menyebabkan meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Akibatnya, panas matahari terperangkap di bumi sehingga suhu bumi terus meningkat. Oke, solusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim kita dapat melakukan berbagai upaya seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menghemat energi, serta menanam lebih banyak pohon. Jadi kesimpulannya, atmosfer merupakan bagian yang penting yang menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Nah, oleh karena itu kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar kondisi atmosfer tetap sehat.